Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika menggelar pertemuan bersama lintas sektor dalam giat pelayanan antar kerja daerah untuk mensinkronisasikan data jumlah tenaga kerja asing di Mimika yang dibuka langsung Asisten Bidang Politik Hukum dan Pemerintahan Kabupaten Mimika, Simon Mote. Pertemuan tersebut digelar bersama Pemkab Mimika, Kementerian, Imigrasi, dan perusahaan pemberi kerja untuk mendapatkan data valid terkait jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Kabupaten Mimika yang nantinya akan berkontribusi dalam pembangunan di Mimika melalui pendapatan asli daerah dari hasil retribusi tenaga kerja asing di Mimika. Dalam sambutan, Simon Mote mewakili Bupati disampaikan, pendataan pekerja asing sangat penting dilakukan dalam kontribusinya di Mimika, di mana dari 80 tenaga kerja asing saja, pemasukan pendapatan asli daerah dapat menghasilkan 4 miliar rupiah dalam setahun. Sedangkan berdasarkan data sementara, terdapat ratusan tenaga kerja asing yang bekerja di Kabupaten Mimika. Ada hukum alam yang mengatakan bahwa di mana kaki pijakan, di situ langit dijunjung. Jadi ada bikin gedung besar, ada kerja, bikin usaha di atas tanah yang punya hak layak. Nah hal ini harus dipahami karena bersamaan itu juga ada Undang-Undang Otonomi Khusus. Undang-Undang Otonomi Khusus itu mengamanatkan 3 hal penting. 3 hal. Yang pertama itu keberpihakan kepada orang asli Papua. Yang kedua itu perlindungan terhadap orang asli Papua. Yang ketiga itu pemberdayaan terhadap orang asli Papua. 3 roh otonomi khusus ini harus dihayati oleh semua pelaku. Di mana saja kita kerja, kita layani bahwa di tanah ini ada manusia-manusia yang keriting, kulit hitam. Nah ini harus disadari sehingga pekerjaan kita dan keberadaan kita di tanah ini juga diberkati oleh Tuhan dan leluhur. Ada amin? Amin. Kepada pekerja-pekerja tenaga asing. Tenaga asing ini menurut Kepala Dinas hanya ada 80 orang yang terdata, itu sudah bisa menghasilkan 4 miliar. Tapi diam-diam juga ada yang tidak mau lapor. Katanya ada 400-an, tapi banyak perusahaan yang diam-diam tidak mau lapor. Kelakuan ini yang tidak baik. Kelakuan ini karena merugikan daerah. Jadi siapapun menyediakan tenaga kerja harus melapor karena ada di bawah kewenangan pemerintah Kabupaten Mimika. Ditambahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mimika, Paulus Sianengga, dari hasil pertemuan validasi data tenaga kerja asing tersebut, nantinya akan dilaporkan ke Kementerian Tenaga Kerja, yang nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang retribusi tenaga kerja asing dan disahkan oleh DPRD Mimika. Kita lebih konsentrasi ke tenaga kerja asing. Jadi kita intinya kita lebih konsentrasi ke ini satukan data yang ada di kita, ada yang di kementerian, terus imigrasi dan pemberi kerja. Ada di situ nanti kita akan lihat tenaga kerja asing yang kerja ini satu daerah berapa orang, yang lebih dari satu kabupaten berapa orang, yang lebih dari satu provinsi berapa orang. Ada di situ kita bisa tahu, oh ya, yang bayar retribusi tenaga kerja asing, oh ini ada di sini, ini di sini kita bisa tahu. Nah, selama ini kita tidak ada data itu. Nah, jadi kita tidak bisa pastikan, oh ini di mana. Nah, jadi dari kegiatan ini kami akan dapat informasi bahwa tenaga kerja asing ini dia ada kerja lebih dari satu kabupaten, lebih dari satu provinsi. Nah, itu kita mau pastikan. Melaporkan tapi karena itu kalau kerja dari satu kabupaten itu misalnya 2 kabupaten, mereka lapornya ke provinsi. Kalau lebih dari satu provinsi lapornya ke pusat.
Nah, kalau kerja di kabupaten ini saja, tidak ada kabupaten lain, baru lapornya ke kami. Karena itu laporan itu ada kaitannya dengan retribusi tenaga kerja asing, IMTA. Jadi kami juga sudah 2 hari lalu kami sudah koordinasi dengan teman-teman di kementerian. Mungkin siang ini nanti kami akan koordinasi dengan imigrasi. Sesudah kami dapat data dari teman-teman yang datang. Ini ada surat edaran Menteri Dalam Negeri, karena itu ada kaitannya dengan setiap daerah disuruh bikin peraturan daerah. Ada baru sesuai dengan ini undang-undang yang baru ini. Jadi kita diwajibkan sebelum Januari itu perda itu sudah ada. Jadi kami dapat data ini, nanti kami akan kejar sebelum Januari kita sudah ada punya bagian peraturan daerah. Januari kami akan laporkan sebelum DPR sahkan. Tim Liputan Papua MCTV.